Bus penumpang terguling, beberapa penumpang mengalami luka-luka. Dokter koas aniaya pedagang. Digerebek pelaku judi kocar-kacir. Horas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kodam 1 Bukit Barisan gagalkan peredaran 20 kg sabu. Berita ini juga akan mengisi lintas iNews Sumut hari ini. Bersama saya Rudi Afrizal, inilah lintas iNews Sumut selengkapnya. Inilah rekaman video amatir warga saat satu unit bus penumpang Putra Pelangi antar lintas kota dan provinsi terbalik di jembatan kembar Jalan Lintas Sumatera Desa Aikloba, Kecamatan Aikledong, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Usai kejadian, sejumlah penumpang sempat panik dan berusaha keluar dari bus melalui jendela. Bribka Agus Hasibuan, Kapos Lantas Pulau Raja mengatakan, awal mula kecelakaan terjadi setelah bus Putra Pelangi melaju dari arah Rantau Prapat menuju Medan. Namun saat di jembatan kembar, bus melihat satu unit truk hendak parkir di bahu jalan. Tiba-tiba keluar dari lajur kanan yang membuat sopir bus banting setir. Jalan yang tinggi sebelah membuat bus oleng dan terguling. Akibat kejadian ini 20 penumpang mengalami luka-luka ringan dan langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mendapat perawatan medis. Saat ini saya sedang berada di Jalan Lintas Sumatera Medan Rantau Prapat, tepatnya di Desa Aikledong. Saat ini situasi arus lalu lintas kami tutup berhubung dilakukannya evakuasi satu kendaraan bus penumpang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Untuk mengevakuasi bus, jalur dua arah kendaraan terpaksa ditutup dan bus kini telah diamankan. Sedangkan penumpang bus melanjutkan perjalanan ke kota tujuan dengan menggunakan bus penumpang lain. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews melaporkan. 20 kg narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 20 paket yang terbungkus plastik hitam berhasil diamankan Detesmen Intel Kodam 1 Bukit Barisan berikut seorang pria JM yang saat itu membawa paket narkotika dari Kabupaten Asahan bersama anak dan istrinya. Penangkapan berawal saat pelaku beserta istri dan anaknya dengan mengendarai mobil melintasi kota Kisaran dan langsung dihentikan oleh anggota Satuan Detesmen Intel Kodam 1 Bukit Barisan. Setelah melakukan penggeledahan, petugas lalu menemukan kardus yang berisi narkotika jenis sabu-sabu. Menurut Kasdam 1 Bukit Barisan, pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa akan ada mobil yang membawa narkotika dalam jumlah yang besar. Mendapatkan informasi ini, personilnya langsung bergerak cepat dan mengamankan pelaku bersama keluarganya. Menghentikan dan pemeriksaan mobil dengan jenis Avanza tersebut yang di dalamnya ditemukan 20 kg jenis sabu-sabu. Dalam pengamanan tim juga menangkap 4 orang yang berada di dalam mobil Avanza, yaitu seorang pria yang berperan sebagai kurir, istrinya satu, yang kedua, dan 2 anak mereka, asli orang Tanjung Balai, usia 51 tahun. Diketahui Jet merupakan warga Tanjung Balai dan berprofesi sebagai tukang kayu. Pelaku juga mengaku tidak mengkonsumsi barang haram tersebut. Diduga pelaku merupakan salah satu sindikat narkoba jaringan internasional. Saat ini pelaku dan barang bukti narkotika jenis sabu diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara guna penyelidikan dan mengejar bandar besar narkotika tersebut. Dari Medan, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Ojahan Sinorat Sarjana Hukum pengacara korban dugaan pembunuhan Rusman Maralen Stungkir oleh istrinya yang juga seorang dosen menilai jaksa yang menangani perkara kliennya tidak profesional karena berkas perkara ini masih saja dinyatakan P19 atau belum lengkap dengan beberapa petunjuk jaksa yang menurut tim pengacara kurang masuk akal. Dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan yang diterima berkas perkara ini dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi atau P19 pada 7 November 2024.
Sesuai petunjuk jaksa, penyidik kepolisian harus memeriksa kejiwaan tersangka serta menanyakan apa alat yang digunakan tersangka membunuh korban. Setelah penyidik memenuhi petunjuk jaksa pada 16 Desember 2024, berkas perkara kembali P19 atau dikembalikan kepada penyidik dengan alasan tersangka tidak mengakui perbuatannya dengan dalih korban meninggal karena kecelakaan. Padahal pasca tewasnya korban, pelaku sempat menolak petugas mengautopsi jenazah korban. Menurut Ojahan Sinurat, kuasa hukum korban, alasan jaksa sangat tidak masuk akal. Karena mengakui atau tidaknya pelaku melakukan pembunuhan mestinya bisa dibuktikan di persidangan. Instruksi ini kan sudah berlangsung, rekonstruksi sudah dilakukan penyelidikan dan kepolisian. Nah, setelah kepolisian melimpahkan ke kejaksaan di tanggal 7 November kemarin, P19. P19-nya ada sekitar 13 petunjuk yang dilakukan oleh kejaksaan yang harus dilengkapi oleh kepolisian. Dan setelah dilengkapi kepolisian, sekitar tanggal 16 kemarin dilempahkan lagi ke kejaksaan. Ada beberapa poin petunjuk yang saya itu termasuk juga yang kurang masuk akal. Sudah 8 bulan. Jadi saya lihat kasusnya ini berjalannya tapi lambat dia. Jadi harapan kami sebagai keluarga supaya Bapak Presiden Prabowo ikut membantu kami supaya kasus ini tuntas. Tersangka sebelumnya diduga telah merekayasa kematian suaminya yang sebelumnya dinyatakan tewas karena kecelakaan lalu lintas. Namun dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya kecelakaan lalu lintas. Dan hasil autopsi polisi menyebut adanya sejumlah luka bekas dugaan penganiayaan di bagian tubuh dan kepala korban. Berdasarkan hasil autopsi inilah, pihak keluarga meyakini korban tewas bukan karena kecelakaan lalu lintas, melainkan korban pembunuhan. Dari Medan, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik penganiayaan yang dilakukan seorang dokter koas kepada pedagang roti bakar di Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Sumatera Utara. Menurut korban, pelaku yang bernama Vladiniah Puluhulawa datang membeli roti bakar pada sore hari di kios tempat korban bekerja. Namun pada malam harinya, pelaku kembali ke lokasi dan langsung mengamuk hingga aniaya korban. Pelaku protes topping roti bakar yang dibelinya kurang banyak. Korban mengaku tidak tahu apapun permasalahan tersebut karena rekan korban yang melayani pelaku. Habis itu jam-jam 7 dia kembali lagi bawa sisa makanan gue potong lagi. Habis itu dia nggak ada ngomong komplain apa-apa, dia langsung mencabik saya, mencakar saya, terus menjangka sama menendang. Habis itu saya nanya, kenapa kak, komplain apa, masalah apa, diceritakan baik-baik, malah marah-marah, teriak-teriak, nggak jelas. Habis itu dia mau pergi baru dia ngomong, itu tapi dibakar sedikit kali, kurang banyak. Habis itu langsung dia pergi, saya kejar ke mobil, dia turun, tunggu si bos datang, biar ngomong baik-baik. Nggak mau, malah pergi, malah tinggalkan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka-luka di bagian tangan, kening, serta kaki. Korban pun sudah membuat laporan ke kepolisian Polrestabes Medan. Sebelumnya pelaku rupanya pernah viral di tahun lalu karena terlibat keributan dengan pengunjung rumah sakit di Pirngadi, Medan, gara-gara parkir. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Memendam rahasia akan menjadi amarah dan rasa malu yang tak pernah putus. Penglihatan tanda kelahiran lewat sudut pandang mata batin. Kami akan membantu Anda di Lingkar Takdir hanya di MNC TV. Jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai.
program terbaik 2025 hanya di MNC TV. Ada apa di kamar yang terbuat dari kayu? Buku. Sabar. Makanya kalau ngambil teman itu pilih-pilih. Family 100 di MNC TV. Merah jambu. Pemburu cuan. Apa alasan orang tiba-tiba menyalakan lampu malam hari padahal sudah ingin tidur? Ada nyamuk, ada maling. Malingnya lihat ada aku. Family 100 di MNC TV. Wujudkan mimpimu di audisi KDI 2025. Tahun spesial Hadir di berbagai kota besar. Bersiaplah Palembang, Cirebon, Medan, Semarang, Bandung, Makassar, Surabaya, Banjarmasin, dan tentu saja Jakarta. Memberikan peluang lebih besar untuk kamu yang punya suara dan bakat yang luar biasa. Bersiaplah. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi sang bintang. Audisi KDI 2025 di MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Lingkar Takdir Hanya di MNC TV. Memendam rahasia akan menjadi amarah dan rasa malu yang tak pernah putus. Di Lingkar Takdir, Semua permasalahan dapat diselesaikan. penglihatan tanda kelahiran lewat sudut pandang mata batin mampu memberikan jawaban. Solusinya biar kamu tidak berat, kamu terima takdir itu dan kamu jalankan dengan ikhlas. Saya Robi Purba. Saya Caroline. Kami akan membantu Anda di Lingkar Takdir Hanya di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang di terbaik. MNC TV. Tapi jangan GR dulu, dia mah tiap ada yang di sudut disukai. Family 100 mengucapkan selamat tahun baru 2025. Family 100 mengucapkan selamat tahun baru 2025. 2025 semakin seru di MNC TV bersama rangkaian program terbaik dalam series terbaru menghadirkan keluarga bintang dalam satu panggung. Family Celeb, konser megah, kolaborasi bintang-bintang teratas, Road to Kilau Raya, mengupas kejadian janggal lewat mata batin, Lingkar Takdir, panggungnya meraih mimpi dan rezeki, DMD Panggung Rezeki, laga futsal kasta bergengsi antar pemain profesional, AFC Women's Futsal Asian Cup, program terbaik 2025 hanya di MNC TV. Merah jambu. Pemburu cuan. Apa alasan orang tiba-tiba menyalakan lampu malam hari padahal sudah ingin tidur? Ada nyamuk, ada maling. Malingnya lihat ada aku. Family 100 di MNC TV. Gak mau ntar Mas Adam disenggol. Dilarang tahan tawa. Siap-siap dibikin ketawa nonstop malam ini. Juri baru hadir di panggung ini. Diva-diva dangdut matiin, ya aku matiin juga. Lagu ini tahu? Ya enggak lah. Penuh cinta kasih dari DMD untuk Indonesia. Karena saya sebagai suami yang baik, berapapun kamu nyumbang, aku setuju. DMD Panggung Rezeki di MNC TV. KDI 2025 segera di MNC TV.